Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali membaca buku At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, mengingat-ingatkan kita pada urusan kematian dan akhirat. Kemarin pelajarannya sampai tentang tiupan sangkakala yang kedua. Pertama dan yang kedua, wa nufikha fis-sur, ketika sangkakala itu ditiupkan, pertama habis semuanya, gitu kan? Kemudian setelah habis, kemudian malaikat itu hanya tinggal berapa? 4. Kemudian suruh mereka oleh malaikat maut mencabut nyawa yang 4 itu, termasuk tinggal sendirian akhirnya lagi. Siapa itu? Malaikat maut itu. Yang 4 itu siapa kemana Pak? Jibril, Mikail, Israfil peniup sangkakala, kemudian Israel, gitu kan? Tapi kan kemarin Bapak nanya, malaikat Malik dan Ridwan meninggal juga enggak? Karena dia di mana? Di surga dan neraka. Jawabannya adalah sebagian ulama mengatakan surga neraka itu tidak cakupannya tidak sampai, dunia itu tidak sampai cakupannya neraka dan surga. Dia di alam lain, itu katanya, di alam lain. Tapi ada yang mengatakan, karena ada ayat itu mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhallah. Setiap sesuatu itu habis kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan surga, untuk menghancurkan kembali neraka, kemudian mematikan Malik dan Ridwan, dan dihidupkan kembali gampang bagi Allah. Itu sebagian ulama mengatakan. Kalau Bapak kurang-kurang yakin, nanti aja di akhirat kita tanya. Gimana itu? Masalahnya ini gaib. Kalau gaib itu kalau nggak ada dalil, bisa nggak kita pastikan, Pak? Nggak. Hanya kita bisa menebak-nebak saja. Terus kalau begitu penting-penting betul nggak bagi kita informasi bahwa surga, neraka, Malik, Ridwan itu mati? Penting-penting betul nggak? Nggak terlalu penting-penting betul mah. Yang penting itu kita nih selamat atau enggak, itu aja. Kalau yang itu tuh nggak terlalu penting, jangan terlalu banyak mikirkan itu. Sebab kalau kita terlalu banyak memikirkan itu pusing sendiri. Karena akal kita tidak akan sampai ke sana. Satu. Yang kedua, apa tujuan Allah? Kenapa dia tidak mengasih informasi yang begitu-begitu detail ke kita? Sebab masalah kita aja ada banyak. Pertalite naik, pertama naik, pusing kepala kita. Apalagi kita mikirkan yang itu. Jadi Allah itu memberikan kepada kita sesuatu yang kira-kira kita bisa pikirkan. Satu. Yang berikutnya adalah di sana baru kita mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Oh Tuhan, Engkau memberikan ilmu kepada kami hanya sedikit. Kalau enggak ada informasi seperti kata malaikat itu Pak, Subhanak, ini apa kata malaikat ketika Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kalau Kau tak ajarkan kami tak tahu ya Allah. Malaikat aja begitu. Kalau Allah tak ajarkan, kami tak tahu ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah. Gitu kan? Itu malaikat aja. Masa kita yang pandangan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, sok-sok lebih hebat daripada malaikat. Makanya Pak, kalau ada orang yang terlalu berdalam-dalam tentang masalah ini, pusing dia sendiri, gila dia. Mana ya surga neraka dia? Habis tuh enggak ya? Pusing saya mikirkan. Nanti pusing sendiri deh tuh, gila sendiri tuh. Gila sendiri. Makanya Allah Nabi Muhammad selalu membataskan dalam hadisnya itu, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi atau fi zatihi. Jangan kalian pikirkan diri kalian aja, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian pikirkan
Aku kata Allah, engkau tak akan sanggup untuk memikirkanku. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqdiruna qadrah. Kalian tidak akan sanggup untuk memikirkannya. Jadi gitu, Pak. Sesuatu yang tak patut dipikirkan jangan pikirkan. Pikirkan aja Pertalite sama Pertamax naik gimana cara solusinya. Itu aja pikirkan. Tapi solusinya ada. Apa solusinya, Pak? Sepeda atau jalan kaki. Bapak terlalu gemuk. Badan terlalu gemuk. Banyak lemaknya, kolesterol tinggi, asam urat naik. Makanya harus pakai sepeda atau jalan. Nah, itu solusinya. Gitu. Jadi kalau Bapak kerja di Cilandak, jalan kaki dari sini lumayan tuh. Lumayan. Ya, lumayan, Pak ya. Lumayan jalan kaki. Ah? Pak, orang jalan kaki ada macet-macetnya enggak? Hah? Mana ada macet-macetnya? Berarti kan beruntung kan jalan kaki enggak ada macet-macetnya daripada pakai mobil, motor pakai macet. Dia mau ikut juga tuh. Nah, lanjut Pak ya. Ini Pak, ini masuk kita kemana tadi Pak? Ke penghimpunan. Jadi setelah apa Pak? Setelah apa tuh? Dihidupkan lagi, dihimpun. Tapi ini dihimpun dari tiupan sebelum tiupan pertama ini. Ini kita ulang sedikit. Dihimpun sebelum tiupan pertama itu sebenarnya Pak, kalau kita belajar nanti buku akhir zaman, ini jelas banget. Di sini hanya sekilas. Jadi Pak, sebelum tiupan pertama diulang sedikit sama dia. Sebelum tiupan pertama, sebenarnya pertama itu ada api dari barat dulu. Api dari barat, jadi dunia itu hancurnya dulu di mana? Barat. Kemudian api dari timur. Kemudian api dari Yaman. 3 api itu Pak, menggiring orang. Jadi kalau dari barat berarti dari mana itu Pak? Eropa itulah, ada api situ. Orang lari, kemana orang lari? Tentu ke tengah, ya kan? Habis itu api dari mana lagi Pak? Api dari timur. Timur itu mungkin Cina, kalau macam itu kan. Timur itu kan. Bapak paham nggak peta nih? Ya, kalau paham alhamdulillah. Timur api tutut. Orang mau kiamat yang ini kan? Kan sebelum kiamat itu kan gempa dulu macam-macam kan? Habis itu api dari Yaman. Yaman tahu? Yaman. Akhirnya menggiring orang ke Syam. Kemana Pak? Syam. Sampai di Syam itu hanya tinggal itu aja tempat lagi untuk orang hidup, untuk orang hidup. Baru setelah itu tiupkan sangkakala pertama, tiup. Itulah. Nah, disitulah habis semuanya. Itu tiupan sangkakala pertama. Orang tinggalnya di mana cuman Pak? Di Syam. Makanya kalau Bapak nggak kepengen lari itu Pak, Bapak tinggal aja di Syam. Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. 2 negara hancur-hancuran. Apa yang 2 hancur-hancuran Pak? Palestina sama Syria. Lebanon mungkin agak aman sedikit sama Yordania itu agak aman sedikit kan. Tapi 2-nya hancur-hancuran itu. Ya kan? Tapi orang yang terakhir hidup nanti di mana Pak? Situ. Karena di situ memang tengah-tengah kan dekat Mekah Madinah Pak ya. Mekah Madinah. Cuman Mekah Madinah dia itu enggak termasuk dalam yang terakhir. Karena orang Mekah Madinah itu kan orang apa Pak? Orang baik-baik semua. Orang baik-baik semua itu kan habis semua Pak. Sebelum hari kiamat datang apa Pak? Angin lembut, bukan asap, angin lembut masuk ke dalam mana? Ke ketiak mereka, dimanapun mereka berada. Kalau ada iman sedikit, meninggal mereka. Itu. Jadi orang beriman itu tidak melihat hari kiamat karena dahsyat. Himpun ketiga, jadi dihimpun. Dihimpun. Jadi orang dihimpun, Pak. Dihimpun yang ketiga itu di mana? Pertama kan dihimpun. Yang kedua atau yang ketiga ya? Yang ketiga deh. Himpun yang ketiga itu di mauqif. Mauqif itu di mana? Mungkin tadi 1, 2, 3, 4 lah jadinya ya. Gimana nih ya? Bukunya begitu. Enggak usah lah Pak pikirkan 3, 4-nya begitu itu aja lah. Bukan dihimpun di mauqif. Mauqif itu di mana Pak? Itu di Syam. Yang keempat penghimpunan menuju mauqif ini apa? Di mahsyar, mauqif itu di mahsyar. Kemudian baru setelah itu dihimpun di mana?
surga dan neraka. Yang kedua api. Hei, gimana nih kedua ketiga? Udahlah, pusing Bapak mikirkannya. Tidak usah pikirkan 2 3 itu. Lanjutlah, cepat kita. Mauqif itu sama dengan mahsyar, tempat penghimpunan berikutnya kan. Maka tiba-tiba mereka keluar dari ini tiup sangka ini di sini masuk Pak. Maka tiba-tiba mereka keluar dan segera mereka dari kubur. Mereka menuju siapa? Menuju Tuhannya. Surat Yasin ayat 51. Bapak, ini enggak, Pak? Apa ayatnya itu, Pak? Apa ayatnya, Pak? Yasin 51, Pak. Bapak hafal enggak? Surat yang keberapa tuh? Surat yang ke-36 ya, Pak? Yasin surat 36 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum. Bukan itu, Pak. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ditiupkan sangkakala kedua, maka ketika itu mereka berbondong-bondong kepada Tuhan mereka, yansilun, berkumpul. Nah, itu. Jadi mereka datang kepada Tuhan mereka. Muhammad bin Ka'ab Al-Ghurazi berkata, manusia akan dihimpun pada hari kiamat dalam kegelapan. Gelap, Pak. Pertama gelap dulu. Ini ada hadis yang lain itu mengatakan, Pak, matahari itu ditutup dulu. Matahari ditutup dulu, bulan ditutup dulu. Tak pakai apa, sarungnya nggak tahu. Itu berlangsung selama 500 tahun. Di hadis yang lain. Jadi awalnya itu Pak, orang-orang bangkit itu Pak, gelap dulu. Berapa lamanya? 500 tahun. Lama. Listriknya mati mungkin, belum bayar, diputusin sama PLN. Itu kan ditutup dulu sama Allah SWT. Manusia itu gelap Pak, gelap ketika itu. Kemudian langit digulung. Nggak tahu kita bagaimana bentuk langit digulung. Selama ini kita lihat langit itu nggak kayak karpet, Pak ya. Tapi berarti kalau digulung langit itu seperti apa, Pak? Seperti karpet berarti. Bisa digulung-gulung. Nggak tahu kita gimana bentuknya. Langit digulung, bintang-bintang rontok. Kalau bintang-bintang rontok berarti dia ada kaitannya, Pak ya. Kita nggak pernah ketemu kaitannya itu kan. Kalau rontok berarti kan ada kaitannya. Matahari dan bulan lenyap. Ini sebenarnya kan matahari dan bulan lenyap. Tak tahu disimpan di mana sama Allah tuh. Nggak tahu kita. Disimpan sama Allah atau disarungkan mungkin, Pak ya. Atau digulung juga. Allahu a'lam. Aiza samsu kuwirat. Apabila matahari itu digulung juga. Berarti kayak karpet juga itu, Pak ya. Allahu a'lam. Nanti tanya aja sama Allah, Pak, kalau Pak ingin paham lebih lanjut. Nanti dulu. Lalu orang penyeru, orang menyuruh, Pak. Menyeru. Maka manusia pun mengikuti suara seruan tersebut. Berkumpul. Enggak tahu siapa itu. Berkumpul. Pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok. Malaikat maksudnya, Pak. Malaikat itu mengatakan, ada malaikat penyeru aja kerjanya. Oi, kumpul. Kayak Bapak tuh. Kayak gitu tuh. Guru-guru kan gitu tuh, Pak. Kumpul. Kayak gitu begitulah. Itu kayak malaikat penyeru tuh. Oi, kumpul. Gitu. Kumpul. Surat Toha. Surat Toha surat yang keberapa itu, Pak? Jadi ini pakai dalil. Surat apa itu, Pak? Toha. Surat yang keberapa, Pak? Ayo, Pak. Main cepat dikit, Pak. Saya ini kalau ditulis pula bahasa Arabnya lama dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin la ayat berapa nih? 108. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Itu, Pak. Pada hari itu orang-orang mengikuti seruan la iwajalah, tidak ada bengkok-bengkoknya. Lurus saja orang menuju pada sunnah itu. Jadi nggak bisa tunggu sebentar ya, saya mau kencing dulu. Nggak ada cerita. Untuk sebentar ya, saya mau BAB dulu. Nggak ada cerita. Dia langsung pergi pada seruan itu. Wa khasyiatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Mereka takut mendengar suara Allah. Maksudnya kan takut mereka diseru. Tapi tentu malaikat yang nyeru kan.
malaikat, tapi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tasma'u illa hamsa. Mereka tidak. Iya. Jadi begitu. Itulah kira Pak. Itu ayat Al-Qur'an ada tuh. Nah, lanjut. Manusia dalam keadaan tanpa alas kaki dan telanjang baju tanpa berkhitan. Nanti dia di sini kan ditanya sama Isa, "Ya Rasulullah, kalau pada hari itu kita tanpa baju, tanpa khitan segala macam, apakah di antara kita tidak saling memandang?" Kecil betul. Macam mana? Apakah tidak saling memandang? Apa jawaban Nabi? La Aisyah bal yauma asyad. Tidak Aisyah, pada hari itu lebih dahsyat lagi. Jadi orang tidak sempat memikirkan itu. Sebab apa? Orang mikirkan diri sendiri. Saya itu bisa membayangkan ketika gempa di Sumatera Barat tahun 2009. Saya masih di Sumatera Barat ketika itu. Gempa tahun 2009. Herannya itu Pak, orang pas gempa itu, gempa berapa cuman? 8,9 skala Richter. Segitu aja gempa, enggak ada kuat-kuat betul. 89 skala Richter cuman cukup untuk menghancurkan satu desa, habis. Digulung sama apa tuh? Ditimpa sama bukit. Boom, hilang 600 orang. Enggak ketemu sampai sekarang. Akhirnya dipancang aja sama orang. Di sini banyak orang mati gitu aja begitu. Gitu aja Pak. Cukup Pak. Segitu Pak. Dan herannya itu Pak. Apa herannya Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu, kan dia gempanya jam 5 Pak. Orang sedang mandi sore Pak. Keluar tanpa berbaju Pak. Lari aja. Lari dari WC tanpa pakai baju Pak. Lupa pakai apa-apa Pak. Nggak ada orang melihat. Nggak ada orang melihat. Orang sibuk sendiri lari. Harusnya kan dia duduk. Bapak kemana? Kok keluar pakai baju ibu kan? Kan enak begitu tuh. Itu gempa baru Pak. 2009. Bapak tidak merasakan gempa 2009. Saya merasakan gempa 2009 tuh. Dahsyat Pak. Dahsyat kayak apa bentuknya tuh Pak? Bunyi kayak gitu bunyi. Nggak heran kita. Heran bunyi itu Pak, luar biasa. Saya tuh lagi ngajar sore ketika itu. Lagi ngajar di IAIN Padang. IAIN dulu namanya, IAIN Padang. Saya di lantai 5. Bayangkan semua Pak. Lantai berapa? Lantai 5. Mulai dari gempa itu, mahasiswa saya langsung lari. Kan nggak ada lift. Lurung pakai apa Pak? Pakai tangga. Apa namanya itu? Guling-guling Pak. Guling-guling Pak. Guling-guling Pak. Guling-guling. Guling-guling Pak. Sampai di bawah Pak. Kemudian pergi di lapangan. Banyak yang pingsan. Kaca-kacanya kan dia pakai kaca-kaca ini lah, pakai kacanya. Kayak orang pakai apa tuh Pak? Senapan tuh Pak. Kayak dalam film-film tuh Pak. Pecahnya gitu. Buar. Heran, kok bisa begitu Pak ya? Pecahnya kok bisa begitu Pak? Kenapa itu? Padahal kan dia di situ Pak. Kenapa kok bisa pecah gitu? Enggak tahu. Enggak mungkin karena tekanan kayak gini kayak dia. Diapit sama apa? Sama bangunan itu kayaknya diapit pecah dia gitu. Saya mikir kenapa kok bisa pecah? Kan bukan ditembak. Tapi kayak ditembak tuh Pak. Buar gitu Pak. Kayak perang gimana lah rasanya itu. Bapak kalau ingin rasakan coba aja lah. Coba Bapak buat gempa 8 skala Richter, rasakanlah begitu. Berat rasanya Pak. Nah, begitulah kira-kira. Jadi, saya bisa menggambarkan begitu. Ternyata orang tidak saling memandang. Tidak saling memandang orang. Apa sebab? Sibuk. Yang herannya saya itu Pak, ada Sungai Kuranji namanya, Sungai Kuranji Pak. Orang masuk ke dalam, mobil masuk, motor masuk. Saya mikir kenapa mereka masuk ke dalam sungai ini kata saya. Ternyata Pak, bukan nggak bisa dia kendalikan mobilnya itu. Nggak bisa dikendalikan Pak. Nggak bisa dikendalikan, karena masuk dia ke dalam. Masuk, banyak orang masuk ke dalam tuh Pak. Masuk ke dalam apa? Sungai Kuranji. Heran saya ngeliat. Tapi saya gak mikirkan itu. Saya tolong, saya lari aja. Mau lari cepat sampai di rumah, gimana keadaan istri saya. Begitu. Udah, gitu aja lah. Nah, habis itu Pak, bagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kami mengulangi. Ya, dulu kita lahir dalam keadaan tidak dikhitan. Kemudian Allah bangkitkan kita dalam keadaan tidak dikhitan. Itulah janji yang pasti yang kami tepati, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Dalam surah apa itu Pak? Al-Anbiya ayat berapa Pak?
Surat yang ke-21 ayat 104. Toha itu surat 20. Kalau ini surat berapa? 21 di bawahnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma natwis sama. Gitu kan? Dengan nulis sama kakal sijilil kutub kama badakna nih awalnya nih. Kama badakna awala khalqin nu'iduhu. Kama badakna awala khalqin nu'iduhu. Begitulah dulu kami menciptakan dia awal, begitu pula kami kembalikan seperti dulu dia diciptakan. Wa'dan alaina, itu janji kami yang pasti, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakan hal itu. Tidak dikhitan. Bapak kalau ingin profesi besok dari kiamat, profesinya apa Pak? Yang paling banyak nanti apa itu? Tukang khitan. Yo sini. Siapa? Nanti. Tukang khitan itu banyak profesi nanti tuh Pak. Antar profesi nanti. Ya kan? Itu siapa sini. Saya sunat. Sini, cepat. Tapi nanti tentu Allah bisa, gitu Pak. Tentu Allah bisa. Gitu kan? Tentu Allah bisa mengkhitan. Tapi Nabi Muhammad dibangkitkan dalam keadaan berkhitan. Itu pula keistimewaan Nabi Muhammad. Dan di sisi lain menyebutkan Ibrahim dibangkitkan dalam keadaan dikhitan, gitu Pak. Jadi dia artinya pemahamannya dia tidak disentuh lagi. Tapi sebelum dikhitan tentu ada yang nyentuh dulu kan. Malaikat itu punya kerjaan kali ya. Sini saya sekitar nih. Ya Allahu alam, apa hikmahnya kenapa kok orang itu tidak dikhitan? Allahu alam bisawab. Mungkin salah satu hikmahnya nih, mungkin aja nih, kita nggak tahu nih. Mungkin salah satu hikmahnya kenapa orang itu tidak dikhitan, dibangkitkan adalah biar dia tahu begitulah dia dulu. Begitulah dia dulu. Gitu kan? Awal-awalnya dia begitu dulu, tidak apa namanya itu. Dan Allah ingin mengembalikan sesempurna seperti dahulu tanpa dikurangi sedikit pun. Kan kalau dikhitan udah dikurangin kan? Ulangin. Manusia pertama diberi pakaian pada hari kiamat siapa Pak? Dan habis itu diberi pakaian. Jadi orang-orang terhormat itu akhirnya diberi pakaian. Tentu yang tidak berpakaian berarti sudah ketahuan dia tidak terhormat. Siapa yang diberi pakaian Pak? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia di yang lain ada yang mengatakan Nabi Muhammad pun diberi pakaian, tapi setelah Nabi Ibrahim. Atau ada yang mengatakan, kalau ini pendapat aja nih bukan hadis, Nabi Muhammad lebih duluan baru Ibrahim. Allahu a'lam bishawab. Mana yang tepat? Allahu a'lam. Lanjut. Muawiyah bin Haidar dari Nabi SAW bersabda. Apa katanya ini Pak? Sebuah hadis dia menyebutkan. Dia berkata, Nabi Muhammad pernah menunjuk ke arah Syam lalu bersabda, di sini, kata Nabi, disinilah kamu sekalian pada hari kiamat akan dihimpun. Maksudnya tadi Pak, penghimpun apa tadi Pak sebelum hari kiamat? Kemudian dengan naik kendaraan atau berjalan kaki. Kalian dihimpun, ada yang lari pakai kendaraan, ada yang pakai jalan kaki. Tentu pakai kuda atau pakai unta, karena energi ketika itu hilang. Pertalite ketika itu nggak laku lagi. Pertama nggak laku lagi. Apa sebab? Orang sudah gempa di mana nggak laku lagi. Energi itu jadi nggak ada. Orang bisa jalan pakai apa? Pakai kuda. Dihimpun dengan naik kendaraan. Atau diseret muka kamu sekarang. Pakai muka. Saking takutnya jalannya pakai apa Pak? Ke mukanya jalan. Itu kan. Terus kamu dapati 2 saringan pada mulutmu tersumbat. Tidak tahu saringan apa maksudnya. Kamu sekalian akan melengkapi 70 umat. Kamulah yang terbaik di sisi Allah dan paling mulia di sisi Allah. Dan sesungguhnya yang pertama-tama berbicara diri salah seorang dari kamu sekalian ialah pahanya sendiri. Jadi Pak yang akan bersaksi yang pertama itu Pak, nih maaf nih Pak ya. Pak, dari kejahatan kita ke orang lain, itu kejahatan yang paling besar apa Pak? Membunuh, itu paling dihisap. Itu kalau kita berbuat jahat sama orang lain. Kalau kita nggak jahat sama orang lain, yang paling bersaksi terhadap diri kita apa? Maaf, kemaluan kita. Itu yang pokoknya yang berat-berat itu ditanya dulu. Kalau kemaluan kita ngomong, berarti lumayan tuh. Kita tidak akan apa Pak? Tidak akan ada masalah tuh. Bapak paham nggak?
Enggak paham juga. Macam mana cara menjelaskannya ini ya? Bapak udah gede-gede, saya takut ini gimana ya? Gitulah Pak. Pak, kalau yang kebaikan yang pertama dihisab apa? Salat. Kebaikan yang pertama dihisab apa? Salat. Keburukan yang pertama dihisab apa? Membunuh orang lain. Itu kalau berhubungan dengan siapa Pak? Dengan orang. Kalau seandainya kita tidak membunuh, maka berikutnya ditanya apa Pak? Yang ditanya pernah nggak dia berzina? Termasuk ini dosa besar. Kalau dia tidak pernah berzina, lumayan agak aman tuh. Baru setelahnya pertanyaan itu. Makanya Nabi mengatakan keburukan pada diri kalian yang pertama ditanya apa? Kalian pernah membunuh nggak? Itu kalau berhubungan orang terhadap diri sendiri, telah berzina nggak? Situ. Jadi hati-hati. Nabi ingin menyebutkan di sini hati-hati dengan kedua paha kalian. Tapi Nabi kan bahasanya gitu Pak. Apa bahasanya Pak? Bahasanya lembut banget. Kedua paha. Ya kan? Bapak kan paham tuh. Paham kan? Cepatlah, jangan terlalu vulgar Nabi. Paham kan? Gitulah kira-kira. Ya kan? Dah, manusia saat itu tidak bisa berbicara. Yang bicara itu hanya tubuh mereka. Termasuk apa Pak? Paha-paha mereka bicara. Dulu, ya Allah, aku pernah begitu, begini. Tapi istri saya tidak tahu saya selingkuh. Ketahuan nanti dia ngomong Pak. Ngomong dan artinya apa? Tidak ada yang Papa Mama. Yang paling disembunyikan orang dosanya kira apa Pak? Yang paling disembunyikan orang nih, paling disembunyikan orang. Kalau minum, orang masih mau meniatkan kepada orang lain nggak Pak? Minum minuman keras? Masih mau kan? Judi masih dilihat nggak sama orang? Masih dilihat kan? Tapi kalau kegiatan paha, mau nggak dia melihatkan ke orang? Enggak kan, disembunyikan kan? Pemahamannya adalah sesuatu yang disembunyikan tetap akan Allah buka. Ya, tapi kalau ada orang kegiatan pahanya diperlihatkan ke orang lain, itu udah celaka 12 itu. Udah betul-betul berat tuh kerjaan tuh. Ya kan? Biasanya Pak, kalau orang minum masih bangga dia di depan orang lain. Kalau dia judi masih bangga di depan orang lain. Kalau dia mencuri, mencuri masih juga kadang ketahuan juga kan Pak ya. Apa tuh Pak ya? Mencuri, begal segala macam masih bangga mungkin. Kemarin ada tuh di mall Pak katanya tuh, pakai pistol ya Pak, pakai pistol. Iya itu. Itu bisa toko emas, masih bangga dia, masih kepengen dia lihat ke orang lain, ya kan? Masih bisa lah. Pokoknya kegiatan dosa-dosa lain itu kemungkinan bisa diperlihatkan ke orang lain. Tapi kalau kegiatan paha, agak diam-diam dia dikit. Ya kan? Kenapa Ibrahim diberikan pakaian pertama? Ini pertanyaannya. Kenapa Ibrahim diberikan pakaian pertama? Ada yang mengatakan karena Ibrahim lebih hebat rasa takutnya kepada Allah. Satu. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa dulu dia pernah dilemparkan ke dalam kobaran api tanpa pakaian dan ini kehormatan bagi dia nanti pakai pakaian. Kemudian ada yang ketiga mengatakan dalam soal pakaian dimulai dari Nabi Ibrahim AS disusul oleh Nabi Muhammad SAW. Namun yang dikenakan Nabi yang dikenakan oleh Nabi Muhammad adalah pakaiannya lebih indah daripada pakaian Ibrahim. Cuman dia yang pertama, tapi Nabi yang berikutnya atau yang kedua, tapi pakaian Nabi lebih indah. Yang tidak ada manusia lain diberi pakaian seindah itu. Mungkin ini sebagai ini aja kali ya, senioritas. Bapak tahu senioritas? Nabi Ibrahim itu, ini kan andai-andai kita aja nih, pendapat kita aja. Karena kan dalil nggak ada. Nabi Ibrahim itu ayah Nabi Muhammad nggak? Iyalah kakek Nabi. Senioritas. Bapak duluan, tapi tidak terlalu bagus sesuai dengan amalan. Tapi Nabi Muhammad yang kedua, tapi pakainya lebih bagus. Kalau ingin lebih jelas nanti tanya sama Nabi Muhammad, Pak ya. Pokoknya pelajaran ini banyaknya gimana Pak? PR banyak nih. PR banyak. Pak ingat tuh. Udah berapa PR Bapak tanya-tanya nanti tuh? Tanya baik-baik. Siap bagaimana sih Kak? Allahu a'lam bishawab. Jawabannya selalu mengatakan Bapak, Allahu a'lam bishawab. Pentingkah bagi kita siapa yang pertama, siapa yang kedua? Enggak terlalu penting kan? Ya kan? Yang penting masuk surga gitu. Nah, tapi kadang manusia ini suka banyak tanya kan? Banyak apa Pak? Kepo. Manusia itu sifatnya gitu kan? Kepo kan? Makanya saya tutup dulu sebelum Bapak kepo, nanti tanya aja sama Allah. Saya nggak tahu jawabannya kan begitu aja. Nah, tafsir Abasa. Sudah apa nih? Setiap orang mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Abasa wa tawalla. Sudah yang keberapa itu Pak?
Jadi mereka udah sibuk-sibuk. Apa mereka Pak kerjanya? Sibuk. Surat yang keberapa tuh? Juz yang ke-30 itu Pak. Ayat yang ke-37. Mana Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Gitu kan kata Allah. Pada hari itu setiap orang sibuk. Dari Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia akan dihimpun dalam keadaan tanpa alas kaki. Diulang lagi, dan tidak berkhitan. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, ini tadi kan, apakah laki-laki perempuan tidak saling memandang? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, apa yang terjadi lebih dahsyat daripada sekedar saling memandang? Hadis riwayat Muslim. Lanjut, dari Ibnu Umar, siapa yang menemani Nabi Muhammad SAW dibangkitkan? Ini pertanyaannya Pak. Jadi kalau ada hadisnya kita sampaikan, tapi kalau nggak ada hadisnya kita sampaikan. Siapa yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika dibangkitkan? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat, aku akan dihimpun, kata Nabi SAW, di antara siapa? Ternyata ada Abu Bakar. Di antaranya ada siapa? Umar bin Khattab. Sehingga aku berdiri di antara kedua tanah suci. Berarti Nabi itu dibangkitkan di mana Pak? Di Mekah dan Madinah. Tapi nggak tahu kita kan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, gitu kan? Hari itu sudah digantikan, bulan tidak bulan itu, matahari tidak matahari itu, bumi tidak bumi itu digantikan. Cuma Nabi mengatakan tetap ada tempat yang suci. Maksudnya apa Pak? Mekah dan Madinah mungkin juga itu, tapi sudah beda mungkin. Beda apa namanya Pak? Beda suasana atau beda tanahnya atau apalah, nggak tahu lah. Kalau sekarang Mekah Madinah kan dia tempat suci itu. Kalau seperti itu pula nanti dibangkitkan gersang begitu, mana ada enaknya? Padahal surga itu, ayolah Pak, jawablah sedikit. Nah, surga itu ada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, sungai-sungai kan gitu. Berarti nanti Mekah Madinah itu bisa diolah menjadi subur, luar biasa. Tapi nggak tahu kita surga kita itu di bawah atau di atas. Allahu a'lam bishawab. Nggak tahu kita Pak. Cuman Allah mengatakan apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari itu dirubah-rubah. Apa yang kita makan di dunia sama dengan apa yang kita makan di akhirat. Cuman bedanya rasa dan nikmatnya sangat luar biasa. Dan satu lagi apa? Makanan yang kita makan tidak mengandung zat ingin BAB atau BAK. Nah, gimana tuh buahnya itu Pak? Dia buahnya buah pisang juga nampak sama kita. Kan dalam Al-Quran begitu. Dalam ayat keberapa? 25 surah Baqarah Pak. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fi kullama ruziqu minha min thamaratin. Ayolah Pak, tolonglah sedikit Pak. Apa aja Pak teman? Surah Baqarah itu Pak. Tubihi mutasyabiha. Ayolah, lanjutlah. Fiha khalidun, gitu kan, ayat 25 itu Pak. Dan beri kabar gembira orang-orang yang wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabar gembira orang-orang yang beramal saleh itu mereka dapat surga yang mengalir di bawahnya sungai. Kullama ruziqu minha, ketika mereka diberikan rezeki, min thamarati rizqa, dari buah-buahan. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah rezeki kami dulu pernah kami makan. Nah, wa utubihi mutasyabiha, oh mirip betul bentuknya. Walahum fi azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dia punya istri yang suci dan dia kekal di dalamnya. Dulu mirip tapi beda rasa. Apel-apel juga. Cuman apa tuh Pak? Buah-buahan di surga atau makan di surga itu tidak mengandung zat untuk BAB dan BAK. Tebaknya Pak. Bapak cobalah temukan makanan yang kira-kira tidak membuat Bapak BAB dan BAK. Cobalah temukan. Kan malas kita kadang-kadang BAB BAK itu Pak. Busuk Pak. Bapak BAB BAK Bapak busuk enggak? Busuk atau wangi? Tapi herannya BAB BAK kita tuh Pak, termasuk kentut kita Pak. Mohon maaf nih Pak. Menurut kita itu biasa-biasa aja. Tapi menurut orang lain luar biasa.
Heran kita Pak ya. Padahal hidung kita sama dengan hidung dia Pak ya. Bapak pernah pengalaman nggak begini nih? Pengalaman kan? Menurut kita kentut kita biasa aja, kita nikmati aja. Ada nggak orang kentut? Oi, bau busuk betul. Ada nggak Pak? Biasa aja dia. Tapi menurut orang lain busuk betul. Menurut dia biasa. Itu hebatnya Allah. Kok bisa didesain hidung kita itu kok serasi dengan BAB dan BAK kita tuh, heran ya. Coba kalau seandainya Bapak pas ketika Pak BAB atau BAK baunya seperti orang yang membau busuk kan, pasti Bapak aduh cemana nih kan gitu kan. Tapi untung-untungnya kita nikmat aja gitu. Kadang-kadang ada yang lebih parah itu Pak, merokok dia. Tapi merokok ilah menikmati betul. Kadang sambil baca koran. Bau ya. Ya kenapa kok kita cerita itu ya? Udahlah Pak, cepat ini. Dari mana mah? Ya Pak, berkata, nama-nama hari kiamat ini ceritakan nama-nama hari kiamat Pak ya. Nama-nama hari kiamat Rasulullah bersabda, barang siapa ingin melihat kepada hari kiamat maka hendaklah dia membaca surat Idza syamsu kuwirat. Nah, itu nama-nama hari kiamat nanti. Apabila matahari digulung, idza sama'u fatarat. Apabila langit dijatuhkan, idza sama'u syaqqat. Surat Al-Insyiqaq gitu ya. Dibelah. Jadi itulah nama-nama hari kiamat. Jadi nama-nama hari kiamat ini dia berkesesuaian semua itu. Kalau idza sama'un fatarat ini kan banyak nih. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqa fasaw. Al-Infitar. Jadi Bapak baca aja surat-surat itu. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wah, Al-Insyiqaq. Baca aja surat itu. Kalau Bapak menghayati itu merinding tuh. Tapi kalau orang nggak paham ya tawa, apa dia baca itu? Dia nggak paham. Tapi kalau orang paham Pak, merinding. Umar bin Khattab kalau mendengar cerita tentang akhirat, tentang hari kiamat itu Pak, pingsan. Pernah satu kali dia baca surat tentang surga dan neraka itu Pak, pingsan, menangis. Dalam keadaan pingsan itu nangis. Lama dia menangis. Ada yang mengatakan sampai sebulan Pak. Makanya Umar bin Khattab itu Pak, karena dia selalu nangis, air matanya kan ke sini itu Pak. Ada jejak hitam di sini ya Pak. Saking air matanya ngalir terus jejak hitam. Kalau Pak tak percaya nanti dari kiamat, coba lihat Umar bin Khattab, coba lihat matamu sedikit mungkin agak hitam pipimu dikit. Nah, gara-gara kamu terlalu banyak nangis. Itu dengar ayat nangis ya. Padahal Umar bin Khattab kan tahu gimana sangarnya dia kan. Tapi pas ketika dibacakan Al-Quran berani langsung ciut. Tapi heran, sebagian orang ini dia pas ketika apa Pak? Ketika ayat Al-Quran dibaca dia beringas saja. Ketika dipukul sama, bukan dipukul, ketika disuruh sama atasannya baru dia ciut. Seolah-olah atasannya itu Tuhannya. Bolak-balik orang. Lanjut. Bapak capek ya? Capek pulang kita. Nah, nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat Pak, ada namanya Al-Insyiqaq. Apa itu Pak? Langit terbelah. Ini kejadian-kejadian ini. Ada lagi Al-Infitar. Apa itu Pak? Pecah langit, berkeping. Al-Infitar, Insyiqaq. Kemudian At-Takwir. Idza sama'u kuwirat. Apa artinya Pak? Apabila gulung apa tuh? Matahari itu digulung. Kemudian Yaumul Inkidar, apa itu Pak? Berguguran bintang-bintang. Itu hari kiamat itu kejadiannya. Yaumul Intisar, apa itu Pak? Bintang-bintang jatuh kemudian berserakan dia. Yaumut Taisir, hari diperjalankan gunung. Gunung itu jalan-jalan Pak, jalan-jalan dia. Kejar-kejarnya kita Pak. Kejar-kejarnya kita sama gunung tuh, jalan-jalan. Padahal Pak lihat gunung sebesar itu bisa jalan-jalan. Yaumut Ta'til, apa itu?
pemberhentian, berhenti semuanya, nggak bisa apa-ngapain lagi. Yaumut tasjir, apa itu? Penyalaan laut. Seolah-olah laut itu nyala apa tahu seperti api. Api itu kalau nyala gimana Pak? Laut itu menyala dia seperti api. Terbang-terbang dia. Terus yaumut tafjir, apa itu? Peluapan, luap-luap air. Kemudian yaumul qust, pencopotan langit. Langit itu dicopot. Yaumut tai, pelipatan langit. Kemudian yaumul ma'ad, apa itu? Perataan bumi. Bumi ini diratakan. Itu nama-nama hari kiamat. Berarti semuanya ini akan terjadi begitu. Banyak lagi Pak nama-nama mereka. Nama-nama mereka kita lanjutkan. Kita lanjutkan nih. Ada namanya apa Pak? Sa'ah, hari kiamat. Ada namanya qiyamah, kiamat juga. Yaumun nakh'ah, ditiup sang kakala. Yaumun nakur, sang kakala juga. Al-qari'ah, penggedor atau pengetuk, bintang pengetuk Pak, bunyi-bunyi bintang tok 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 tok. Mungkin beradu-radu dia bunyi-bunyi tok 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 tentang pengetuk. Tapi ada orang mengatakan Al-Qari'ah itu bintang pengetuk, sampai sekarang ada bintang pengetuk tuh Pak. Bintang ngetok apa Pak? Ini bunyinya. Saya dulu ada di itu on the spot, saya dengar di YouTube itu. Kayak gitu bunyinya Pak. Kalau Bapak jadi NASA, cobalah dengar ke atas. Jadilah NASA tuh kan. Ternyata Pak, apa yang disampaikan Al-Quran ini Pak, tidak ada orang yang bisa bantah Pak. Orang apa yang disampaikan Al-Quran selalu mengatakan apa yang disampaikan Al-Quran itu benar. Apa yang disampaikan Al-Quran itu benar. Padahal dulu Nabi Muhammad sempat nggak jadi tukang NASA Pak. Nggak sempat. Nggak sempat Nabi Muhammad jadi tukang NASA. Nggak ada Nabi Muhammad. Berarti Al-Quran ini bukan dari Nabi Muhammad. Tapi dialah yang menciptakan langit dan bumi. Pak, ada nggak orang tahu informasi ini Pak? Mohon maaf nih. Ada nggak orang tahu tentang informasi ini? Mohon maaf nih, mau cekap nih. Agama selain agama Islam tahu nggak tentang informasi ini? Yesus tahu nggak informasi ini? Yesus. Patung Hindu Buddha yang menyembah pakok kayu, menyembah segala macam. Tahu nggak informasi ini? Tahu nggak? Nggak tahu. Berarti Pak, ini memang agama yang benar. Agama yang benar. Ulang-ulang itu Pak. Agama yang benar. Karena informasi ini tidak ada yang tahu kecuali hanya agama ini. Itu Pak. Dan orang tidak bisa berani mengatakan ada bintang pengetuk ketika orang NASA sampai langit. Tong 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 gitu Pak. Tuh. Itulah kira-kira Pak. Jadi apa yang kita tidak yakini lagi terhadap agama ini? Kita kadang heran Pak. Kadang-kadang orang mengatakan agama itu sama. Sama dari mana? Ada mengatakan itu agama itu sama dari mana coba? Sama dari mana coba? Informasi yang kita dapat dengan informasi dari agama mereka sama enggak? Terus berani-berani mengatakan agama itu sama, padahal Allah mengatakan agama itu tidak sama. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala min wa wal akhirati minal khasirin. Ada juga orang yang mengatakan agama itu sama lagi. Pukul kepala. Sama diakui negara boleh, sama diakui negara. Makanya Pak jelas-jelas kalau ngomong tuh, ini ngomongnya gak jelas-jelas. Ngomong gak jelas-jelas Pak, jadi akhirnya gimana Pak? Kita kan nangkapnya jadi nggak jelas juga. Kan kalau ngomong orang mengatakan BBM subsidi kata dia. Subsidi yang mana yang maksud tuh Pak? nanti jalan urusan. Lanjutlah Pak. Yaumul apa lagi? Yaumul Ba'as. Apa itu Pak? Hari kebangkitan. Yaumun Nasur. Dihidupkan kembali. Yaumul Khurud. Mereka keluar dari kuburan. Hari kiamat. Kemudian Yaumul Hasyr. Hari pengimpun. Yaumul Arad. Menghadap kepada Tuhan. Yaumul Jam'u. Al-jam'u atau jam'i, dikumpulkan kepada Tuhan. Yaumut tafarruq, orang itu nanti bergolong-golong atau terpisah-pisah sesuai dengan kadar keimanan mereka. Habis apa? Yaumut tafarruq, yaumus sad'i. Apa itu? Terpisah-pisah dari anak menantu sendiri-sendiri. Apa itu? Yaumus sadar, hari keluar dari kubur. Yaumul basarah, hari bercampur baur. Semuanya dikumpulkan. Itulah hari-hari kiamat.
Kengerian yang dialami manusia di Mauqif. Al-Muhasibi berkata dalam kitab At-Tahun, kemudian Allah mengumpulkan manusia dan jin dalam keadaan telanjang dan merasa terhina. Binatang-binatang menghadap dengan menundukkan kepala. Binatangnya nunduk kepala. Takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dan jin pun takut menghadap kepada Allah. Binatang-binatang, bintang-bintang gugur berserakan. Matahari dalam bulan terhapus cahayanya hingga gelap gulita. Langit yang terendah berguncang hebat, berputar-putar dengan seluruh isinya, dan yang besar-besar juga keluar semua. Kemudian demikianlah itu berlangsung selama berapa lama, Pak? 500 tahun. Gelap 500 tahun. Kepada siapa kira-kira kita bisa ngadu tuh, Pak? Kita satu hari aja PLN mematikan lampu, sibuk luar biasa. Nggak bisa tidur, AC nggak bisa hidup, kipas nggak bisa hidup, sibuk gitu. Ini berapa lamanya? 500 tahun gelap gulita. Ngeri, Pak. Ngeri, Pak. Berarti kita hanya mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kepadamulah kami berserah ya Allah. Tidak ada lagi tempat untuk berserah. Ini panjang ceritanya nih. Bapak Ibu masih sempat nggak sampai jam 6 nih? Sempat ya? Ya. Apa namanya? Yaumul iltiqat. Ada itu hari pematukan. Nggak tahu maksudnya apa pematukan. Kemudian yaumul faza, hari ketakutan. Yaumut tanat, hari memanggil. Yaumud du'a, hari memanggil juga. Yaumul waqi'ah, hari kejadian. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumus sa'ul, soal, hari pertanyaan. Yaumus syahadah, hari kesaksian. Yaumul jidal, hari perdebatan. Orang jahat sama orang jahat berdebat ketika itu, atau berdebat dengan setan dan jin. Kan kata orang kan gitu, Pak ya. Setan dan jin tuh, kita orang-orang yang ikut sama jin dan setan tuh, tolonglah aku dulu. Dulu kau sebagai tuan kami, tolonglah kami. Apa kata jin? Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Itu kata jin, Pak. Jin, tolonglah. Dulu kita kan berteman. Saya jadi tuanmu apa? Sekarang-karang selesaikan nasib kalian sendiri. Aku selesaikan nasib aku sendiri. Maka jangan kau akui aku sebagai tuan kalian. Itu namanya hari jidal. Debat kita semua. Yaumul qisas, pembalasan. Yaumul haqqah, kebenaran nyata. Yaumut tamamah, hari yang menang. Kalau yang menang. Yaumus sakhah, hari berdenting. Yaumul wa'id, hari ancaman. Yaumul wa'ad, hari perjanjian. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul jaza', hari pengajaran. Yaumul wafa, hari kemudian. Inilah disebut hari-hari yang luar biasa terjadi. Maka apabila langit telah terbelah. Ini ayat-ayatnya, Pak ya. Lanjut, ayat ini cepat aja, Pak. Pengiran dalam manusia di Mauqif. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat penghuni langit, turun, kata Allah. Sementara itu manusia dan makhluk-makhluk lain berada di tengah-tengah lingkaran barisan. Mereka saling berdesakan dan berhimpitan hingga kaki mereka saling terinjak. Sedang manusia tenggelam dalam keringat. Jadi akhirnya setelah 500 tahun baru dibukakan apa, Pak? Cahaya matahari. Kalau dalam hadis itu mengatakan bahwa kalau dia menggapai, digapainya matahari itu saking rendahnya. Maka ada yang hadis itu mengatakan matahari itu sejengkal di atas kepala. Sebab kalau dia menggapai, tergapai. Berdiri, tergapai. Nah, makanya ada keringat luar biasa sesuai dengan tingkat apa, Pak? Tingkat amalnya. Ada yang sampai mata kaki, kita kejahatan, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai tenggelam. Ada yang sampai dagu, sampai dada, pinggang, segala macam. Terus ya, Pak ya. Terus kengerian yang terjadi, matahari dekat di atas kepala mereka. Jika seorang mereka mengulurkan tangannya, akan dapat menyentuh matahari. Panasnya berlipat-lipat 70 kali lipat. Di sisi lain ada segolongan manusia yang didatangi suatu naungan. Tapi ada yang dinaungi, Pak. Siapa itu, Pak? Adalah 7 orang. Keadaan yang berlangsung kan? Susabatun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Mana dia? Cepat aja, Pak. Mana aja? Cepat aja, Pak. Karena waktu nih habis nih, Pak. Siapa nih? Pemimpin yang adil. Bapak ada jadi pemimpin? Paling kurang pemimpin di rumah
tangga. Dah, gitu kan? Kemudian pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Kemudian apa lagi? Orang yang hatinya selalu terkait masjid. Bapak yang ke masjid ini. Orang yang selalu mencintai karena saling mencintai karena Allah. Orang yang diajak wanita berkedudukan tinggi, ya kan? Kedudukan tinggi, tapi dia tidak mau. Kedudukan tinggi lebih cantik, bukan kedudukan tinggi kemudian dia tua apa? Enggak. Cantik, muda, ya kan? Kemudian orang yang memberi suatu sedekah, dia diam. Orang yang mengingat Allah. Nah, itu orang yang dapat itu naungan. Bapak cari aja di antara ini. Salah satu boleh, itu semua-semuanya juga boleh. Ya kan? Lanjut. Habis. Ya kan? Habis. Sebenarnya setelah hari ini, Pak, Bang takut-takut cerita tadi itu. Kalau agak dilamakan sedikit, Bapak takut tuh cerita. Cuman saya agak cepat-cepat aja. Tirai udah tertutup. Makanya cepat-cepat. Nanti Pak, saya ingin tadi sebenarnya lanjut. Setelah itu ada secercah harapan di sini nanti. Secercah harapan di sini nanti. Pertama namanya apa Pak? Syafaat. Pertolongan dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Tuh, ada syafaat pertama. Jangan Pak. Tidak ada tertutup Pak. Kalau tidak ditutup berarti dah masalah udah habis, Pak ya. Jadi Pak, nanti ada syafaat. Jadi Bapak tunggulah episode berikutnya. Insyaallah Pak ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.